Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik dan juga sehat walafiat. Ibu guru mau bertanya, apakah hari ini ada yang tidak masuk sekolah? Wah, rupanya hadir semua ya. Berarti anak-anak ibu pintar dan bersemangat ke sekolah. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sepertinya ibu belum berkenalan dengan kalian ya? Baik, tak kenal maka tak sayang, jadi ibu akan memperkenalkan diri. Anak-anak, nama ibu Asmaul Husna. Kalian bisa memanggil ibu dengan sebutan Ibu Hana. Nah, supaya hari ini selalu semangat, mari kita melakukan tepuk semangat huha. Tepuk semangat huha. Hu 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 hu. Ha 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 ha. Huha, 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 semangatnya, huha. Bagus, semoga kita tetap semangat terus sampai pembelajaran nanti. Nah, anak-anak, apakah masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Baik, betul sekali. Kemarin kita sudah belajar mengenai bab 3 ekspresi diri melalui hobi, berupa teks prosedur, menulis surat, dan memahami kata dengan awalan me serta akhiran lah dan kan. Hari ini kita akan belajar mengenai bab 4, belajar berwirausaha berupa ide pokok paragraf. Tujuan pembelajaran pada hari ini ialah setelah membaca teks dan berdiskusi, anak-anak mampu menganalisis informasi penting dari sebuah teks serta mencari ide pokok dan menemukan kosakata baru. Apakah anak-anak ibu memiliki ketertarikan dalam berwirausaha? Jika kalian hendak membuat usaha menjual jus buah, rasa apakah yang akan menjadi favorit? Jika kalian hendak menjual 3 rasa jus saja, buah apakah yang kalian pilih? Apakah menurut kalian pilihan rasa jus buah teman-teman di kelas kalian akan sama dengan pilihan kalian? Untuk itu, kita tidak mengetahuinya kan? Pasti rasa atau buah yang dipilih masing-masing orang akan berbeda. Maka dari itu, kita harus mencari tahu terlebih dahulu. Nah, keinginan mencari tahu ialah salah satu sikap dari seorang wirausaha. Jika hendak membuka sebuah usaha, mengetahui apa yang menjadi keinginan orang lain adalah penting. Sekarang anak-anak membentuk kelompok kecil yang masing-masing kelompoknya beranggotakan 4 atau 5 siswa ya. Silahkan anak-anak membentuk kelompoknya dengan rapi. Anak-anak, bagaimana? Apakah sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Baik, masing-masing kelompok akan ibu berikan satu bahan ajar berupa teks bacaan dan satu LKPD. Anak-anak, hari ini kita akan belajar menganalisis informasi dari suatu bacaan serta mencari ide pokok dan menemukan kosakata baru. Bu guru sudah memberikan kepada kelompoknya masing-masing. Jadi, satu orang perwakilan kelompok akan membacakan teks tersebut kepada teman-temannya. Lalu, anak-anak menuliskan informasi penting pada teks ke dalam LKPD kelompoknya masing-masing. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham?
Anak-anak, bagaimana? Sudah dibaca semua teksnya? Sekarang kalian diskusikan bersama kelompoknya untuk menjawab soal yang ada di lembar LKPD, lalu tuliskan jawaban hasilnya di lembar tersebut. Baik, silahkan dikerjakan. Dari teks bacaan yang sudah kalian baca, adakah yang belum memahaminya? Di sini, Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai materi agar bisa menambah wawasan kalian dan kalian bisa menjawab soal-soal yang ada di LKPD. Baik anak-anak, dari teks bacaan, apakah kalian menemukan kata-kata yang diberikan warna kuning? Kata-katanya berupa apa saja ya anak-anak? Kira-kira makna dari kata tersebut apa ya? Ada yang bisa menjawab Ibu? Pintar. Kata yang pertama ialah omset. Omset memiliki makna ialah jumlah uang hasil penjualan. Kata bisnis memiliki makna ialah usaha dagang. Kata kemasan memiliki makna ialah bungkus. Dan kata asongan memiliki makna ialah barang yang dijual dengan cara dijajakan langsung ke pembeli. Baik, berikutnya di dalam lembar LKPD kalian diberi tugas mencari ide pokok. Apakah kalian paham ide pokok itu apa? Baik, akan Ibu jelaskan. Sebuah teks dapat terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki ide pokok. Ide pokok sendiri adalah gagasan utama tentang isi teks. Dengan mengetahui ide pokok, kita dapat lebih mudah untuk memahami maksud dari isi teks. Di mana sih Bu letak ide pokok dari sebuah paragraf? Bagaimana cara menentukan ide pokok Ibu? Baik, ide pokok dapat tersurat pada kalimat awal atau kalimat akhir sebuah paragraf. Ide pokok juga dapat tersirat pada keseluruhan isi sebuah paragraf. Pada teks bacaan yang berjudul Dari Pedagang Asongan hingga Pemilik Perusahaan, terdapat berapa paragraf ya anak-anak? Oke, sekarang baca kembali isi teks dengan seksama, diskusikan dengan teman kelompoknya, dan temukan ide pokok setiap paragraf. Anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakannya? Baik, sekarang waktunya kita presentasi. Jadi, anak-anak, tiap kelompok akan maju ke depan kelas untuk membacakan hasil dari diskusinya. Ada yang ingin kelompoknya maju terlebih dahulu? Silakan tunjuk tangan. Baik, silakan kelompok 1. Oke, adakah yang ingin bertanya atau memberi tanggapan terkait hasil diskusi kelompok 1? Baik anak-anak, dari hasil diskusi semua kelompok apakah sudah diperhatikan dengan jelas? Apakah jawaban dari hasil diskusi masing-masing kelompok sudah bagus dan sesuai? Pintar, kita beri apresiasi dulu kepada masing-masing kelompok dengan memberi tepuk jempol. Tepuk jempol. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Bagus, tepuk tangannya semua untuk kita semua. Jadi anak-anak, kegiatan yang sudah kalian lakukan itu berupa apa saja? Coba tolong sebutkan. Baik, betul sekali. Membaca teks, mengerjakan LKPD, berdiskusi, dan mempresentasikan. Ternyata dari kelompok 1 sampai 5 jawabannya sudah betul semua. Jadi, anak-anak sudah pintar, sudah bisa mempelajari apa yang dimaksud dari isi teks, khususnya mempelajari ide pokok paragraf. Dari teks bacaan kita, sekarang sudah mengetahui lebih banyak sikap dari seorang wirausaha. Di antaranya memiliki sikap bermental baja, yaitu pantang menyerah, memiliki sikap rendah hati, yakni tidak sombong, serta mau bekerja keras agar usaha yang dimiliki bisa terus berjalan dengan optimal.
Selanjutnya, anak-anak, ibu guru ingin bertanya, hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Betul sekali, kita sudah belajar banyak hari ini mengenai sikap seorang wirausaha, makna dari kosakata baru yang ditemukan, serta mempelajari ide pokok. Baik anak-anak, apakah pembelajaran hari ini menurut kalian seru? Apakah ada materi yang belum dipahami? Alhamdulillah, semua materi sudah dipahami dengan jelas. Kalau begitu, pembelajaran mungkin akan Ibu cukupkan sampai di sini. Jangan lupa untuk dipelajari kembali. Terima kasih hari ini kalian sudah belajar dengan baik dan bersemangat. Sebelum kita akhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pembelajaran Ibu tutup. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya.